Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini dia pempek pistel atau pempek kates alias pempek isi pepaya muda. Mari kita buat. Pertama-tama siapin ini pepaya muda serutnya. Pepaya mudanya dikasih garam terus diremes-remes gitu. Kemudian dibilas air bersih lalu ditiriskan. Lanjut kita tumis pepaya mudanya, bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemudian dikasih lada sedikit ya guys ya. Karena lada itu nambah aroma dan nambah rasanya aja lebih enak. Kalau kalian mau tambahin ebi atau udang ragu, kalau kita bilangnya di sini, kalian bisa tambahin. Tapi di sini aku nggak pakai ya guys ya, karena lebih enak polosan aja begini menurut aku. Tipsnya ini pepaya mudanya harus benar-benar tiris ya guys ya, nggak ada air lagi dan kering seperti ini, diremes-remes, diperes gitu ya guys ya pada saat mencucinya. Jadi bener-bener minim air banget ya guys ya. Itu tipsnya supaya pepayanya ini nantinya nggak gampang basi, nggak gampang berlendir dan lebih awet guys. Lanjut kita tumis-tumis, jangan ditambahkan air ya guys ya. Kita benar-benar tumis ini pepayanya sampai benar-benar dia kering. Kita tambahkan garam, kemudian ditambahkan penyedap. Di sini aku pakai kaldu jamur. Kita aduk-aduk, jangan lupa nanti dikoreksi rasanya. Nah, seperti ini guys, walaupun dia di pinggirin seperti nggak ada air lagi di bagian tengahnya. Kita sisihkan dulu pepaya mudanya, kemudian kita lanjut bikin adonan pempeknya. Di sini aku pakai terigu sebanyak setengah kilo atau 500 gram. Aku pakai terigu curah ya guys ya, yang timbangannya kiloan. Terus garam sebanyak 2 sendok makan. Di sini kayak nggak kelihatan 2 sendok, ini aku ratain, ini sebenarnya 2 sendok ya guys ya. Tuh, 2 sendok makan, kemudian pakai penyedap atau kaldu bubuk. Di sini aku pakai kaldu sapi karena kalau kaldu ayam kayaknya kurang berasa gitu guys, aromanya juga kurang sedap ya guys ya. Jadi jangan diganti. Kita pakai semuanya ini satu bungkus, jadi 2 sendok makan garam, satu bungkus penyedap atau kaldu sapi. Kita aduk-aduk dulu, ratakan dulu. Jangan lupa dididihkan air ya guys, dia di sini didihkan air sampai benar-benar mendidih seperti ini. Kemudian kita siramkan di terigunya. Total air yang aku pakai ini sebanyak 1300 ml guys. Awalnya aku pakai dikit-dikit dulu nih. Awalnya aku pakai 500 ml. Terus masih kurang aku tambahin lagi. Ternyata semua totalnya itu untuk adonan ini yang ku berasa pas banget itu di 1300 ml guys. Jadi tips yang kedua, kalian bisa pakai airnya itu dikit demi sedikit dulu sampai kalian dapet tekstur yang pas ya guys ya. Jadi dia nggak kelembekan dan juga nggak kurang air. Nanti kalian bisa lihat di videonya ya guys ya. Jadi untuk informasi guys, pempek pistel ini masuk dalam kategori pempek dos ya, pempek yang langsung digoreng tanpa ikan adonannya. Jadi pempek dos juga ada lagi jenisnya itu pempek dos yang pakai ikan teri guys. Jadi pempek di Palembang itu nggak melulu pakai ikan tenggiri, ikan kakap, ikan gabus, enggak. Jadi ada pempek versi ekonomisnya yang biasanya dijual di pinggir-pinggir jalan gitu guys, di sekolah-sekolahan juga versi ekonomisnya 1000-an gitu ya guys ya. Dan orang Palembang juga sering pengennya itu kayak pempek sagu, tekwan sagu, ya adonannya kurang lebih seperti ini guys tanpa ikan. Nah ini adonannya kita biarkan dulu sampai dia dingin, sampai bisa diaduk gitu ya guys ya. Terus kita masukkan sagu atau tepung tapiokanya sebanyak 500 gram juga. Gak full 500 gram, di sini nanti aku sisakan sedikit untuk nanti balurin tangan biar nggak lengket pada saat pembentukan pempek pistilnya. Ini aku pakai tepung sagu atau tepung tapioka curah juga ya guys ya, yang timbangan gitu. Nah kurang lebih seperti ini, aku sisain sedikit aja untuk tangan nanti biar nggak lengket. Lanjut aduk-aduk guys sampai tercampur rata semua adonannya. Pakai tangan aja guys, jangan khawatir. Sebelum ngulen kita cuci tangan dulu sampai bersih ya guys ya. Lebih mudah itu pakai tangan seperti ini guys. Kalau pakai plastik tuh kayaknya ribet amat. Di sini izin maaf guys, di sini aku nggak skip sama sekali karena bisa kalian saksikan step by stepnya.
Sekarang udah selesai, kurang lebih seperti ini ya guys ya adonannya tuh. Nanti kalau kalian mau coba untuk bikinnya, kalian bisa coba dulu untuk 1/4 kilo atau 250 gram. Karena dapet ini banyak banget guys. Untuk setengah kilo terigu, setengah kilo sagu atau tepung tapioka ini dapatnya banyak banget. Jadi kalau kalian mau coba 250 gram tepung terigu, itu juga udah banyak lumayan ya guys ya hasilnya. Kita ambil sedikit adonannya, kita bulat-bulatkan dulu. Di sini aku bulat-bulatin aja karena ada juga yang kita lonjong-lonjongin dulu baru dilobangin, dibolongin gitu ya. Di sini bulat aja karena kalau dilonjongin tuh biasanya dia bikin pempek isi telur guys. Jadi di sini aku bulat aja, kita lebar-lebarin. Nah, ini dia trik tips apalagi ya? Caranya bulat-bulat ini, jadi tangan sebelah kanan itu neken-nekennya guys, jempolnya itu neken-neken, sebelah kirinya dia yang geser-geserin adonannya. Jadi kerjasama gitu ya guys ya, terbentuklah mangkok seperti ini. Kita masukkan ini tumisan pepaya mudanya, terus ditekan bagian atasnya, ditekan, dipipihkan gitu ya guys ya, nyampe rapet, jangan sampai kebuka. Terus kita nih lihat tangannya, kita lipat seperti itu, terus tekan, lipat, tekan, lipat, kemudian ditekan, lipat kembali, terus ditekan ya guys ya, begitu terus sampai di bagian ujungnya nanti terbentuklah itu motif pistelnya. Ciri khas pistel ya seperti ini ya guys ya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa beli cetakan yang ada di toko online, itu lebih nggak ribet lagi ya. Ya cuma kalau kita bisa manual ya alangkah baiknya juga ya. Untuk PP yang kedua, izin slow motion sedikit ya guys ya, biar kalian yang belum bisa sama sekali bisa belajar insya Allah ya. Kurang lebih seperti ini. Terus kita isi kembali dengan isian pepaya mudanya. Sesuai selera aja mau dikit atau banyaknya. Terus kalian tutup. Kalian tutup, tekan dan pipihkan bagian atasnya. Pastikan gak ada bocor-bocor. Tuh kalian tekan-tekanin aja tuh, pipihkan. Terus lihat, perhatikan tangan aku yang belum bisa cetak pistel. Kalian balik, tekan, balik lagi, terus ditekan ya guys ya. Tekan, balik lagi, begitu sampai ke ujungnya. Kurang lebih seperti itu. Ini dia hasilnya. Ini belum ada separuh dari adonannya guys. Ya masih ada sisa banyak banget. Ya aku nggak lanjutin, kurang lebih seperti ini ya guys ya. Ini dijual 1.000-an juga udah pantas guys. Zaman sekarang 1.000-an dapat apaan sih ya. Kita siap goreng. Gorengnya di api sedang cenderung kecil. Itu fungsinya supaya nanti pempeknya nggak mentah bagian dalam. Jadi di luar udah matang, kelihatan matang, tapi di dalamnya masih mentah guys. Jadi gunakan api sedang cenderung kecil aja ya. Ciri-ciri pempek kalau udah matang gimana kak? Nanti ciri-cirinya itu pempeknya itu gemoy-gemoy gitu guys, melembung gitu ya, kayak ngembang gitu guys. Itu berarti pempeknya udah siap diangkat. Jangan sampai pempeknya kematangan, nanti dia meletus gitu ya guys ya, kayak pecah gitu adonannya. Keluar semua lah itu isinya pepaya mudanya guys. Ini resep turun-temurun banget ya guys, aku diajarin almarhumah ibuku. Jadi resep ini dipakai beliau juga dulu pernah ada warung kecil-kecilan di depan rumah untuk jualan pempek, jualan bakwan gitu guys. Jadi aku bagiin resepnya kepada kalian semua. Jadi perbandingannya itu 1:1. Jadi kalau kita pakai terigunya 1/4 atau 250 gram, berarti tepung tapiokanya atau sagunya itu juga 250 gram guys. Jadi insya Allah kalaupun dia pempeknya nanti dingin, pempeknya nggak alot guys, karena perbandingannya 1:1, nggak kebanyakan yang namanya aci atau sagu atau tepung tapioka yang bikin dia jadi alot kalau pas pempeknya dingin.
Sekarang part icip-icip, jangan lupa pempeknya kita tambahkan cuko karena pempek dak becuko apa lemaknya. Untuk kalian yang suka makan pempek, cus dibikin, dicobain resepnya. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.